people juga pengen tahu kan, MC udah mandiri banget, dibilang sudah mapan, oke, Amin, amin, ya amin. kan. Terus Richard ini gue tahu banget sih sebenarnya buat ya karena dia memang sahabat gue, jadi memang gue tahu dia ini orang yang sangat peduli sama keluarga. Nah, dengan pemberitaan di luar begini segala macam, banyak yang sampai ngebully dan lain-lain gitu. Sebenarnya untuk Richard sendiri nih, untuk kedepannya apa planningnya, terus obsesinya apa sih setelah ini kan jadi udah nasional loh. Iya, jadi semua akhirnya terpublish kan. Yang tadi gue bilang ini impactnya ada dua, positif dan negatif. Positifnya gue terpublish, orang lebih mengenal gue sekarang, alhamdulillah ya. Momentum yang ditunggu-tunggu selama gue berkarir di tahun 2007. Cita-cita gue tuh memang pengen di dunia entertain, Bu Ellen. Ibu tahu gue lah kan, Bu. Gue dulu di Bandung tuh mengawali karir sebagai penyiar radio, ya kan. Nge-MC sana-sini, event-event. Dari yang honor gue pertama kecil banget gitu kan, boleh dikatakan dulu 200.000, 150.000 dari tahun 2007 ya. Hajar aja sampai gue tuh nge-MC tuh pernah 8 jam, 9 jam dari store ke store, pasar ke pasar pernah. Sorry gue potong, Happy People nggak tahu meletaknya si Richard ini dari mana sih, lu Pak agensi kah atau nah, apa sih? udah gue nyambung dulu ya cerita itu. Dulu gue kerja udah berkarir tuh lama, bla 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 bla, sampai apa namanya, gue nggak dibayar juga pernah tuh, IO nya kabur, pokoknya banyak lah lika-liku asam garam kehidupan gue lah, Bu ya. Sampai akhirnya nih waktu di Bandung itu 2011 gue tuh akhirnya dapat program di salah satu TV nasional. Nah itu gue stripping 6 bulan. Nah disitulah awal gue tuh niat kayak gue pindah ke Jakarta, nggak bisa nih, karena di Bandung tuh gue kayak udah nyaman, comfort zone gue. Gue pindah ke Jakarta, dari Jakarta gue dari nol lagi ya kan. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu terus berkarir. Jadi gini loh teman-teman, kalau memang kalian punya passionnya tuh memang kalian harus suka dulu di bidangnya. Kayak Bu Ellen nih di dunia lawyer, suka kan dengan dunia lawyer kan, makanya kerjaannya ada terus kan. Akhirnya step by step pintu rezeki itu terbuka, linknya terbuka. Jadi gue tuh alhamdulillah tuh dari dulu sampai sekarang tuh networking gue, link-link gue tuh kayaknya dibukakan terus oleh Allah gitu, karena memang gue suka, gue passion di dunia ini gitu kan. Dan lu sebenarnya nggak pernah ngerugiin orang. Nggak pernah ngerugiin orang, gue kerja buat keluarga gitu kan. Gue kerja menghidupi, dulu ada almarhumah nyokap gue yang Bu Ellen tahu juga kan bagaimana gue kehilangannya di tahun lalu 2019. Dan gue juga punya kakak, punya keponakan banyak, dan gue juga punya anak angkat, yaitu ponakan gue yang gue angkat. Gue juga masih membiayai orang tua, adik-adik dan lain-lain. Nah gue kerja happy aja, seperti sapaan Happy People ya, happy aja gitu. Nah sampai akhirnya sampai sekarang pun ya sebenarnya tanpa terpublish ini pun, tanpa rame ini pun, ya kerjaan gue masih ada aja di mungkin malah makin banyak ya. Mungkin sebelum terpublish memang kerja orang nggak tahu nih, kerjaan gue tuh banyaknya emang off air, Bu Ellen. Off air aja, event corporate lah, wedding lah, Sweet 17 lah, pensi lah, mall to mall, launching produk, press con dan lain-lain gitu kan. Cuma memang obsesi gue nih ke depannya memang gue harus menaklukkan dunia entertain ini. Gue harus kayak gue selama ini selalu bermimpi dan punya mimpi kayak senior gue pingin jadi kayak seperti Ruben Onsu, Edric Chandra, Indra Bekti, yang notabene mereka tuh sukses dari passionnya, dari bakatnya, dari kecintaannya mereka dengan kerjaan itu. Jadi target gue tuh kedepannya gue pengen kayak mereka. Gue harus tembus dan harus punya program dan harus dikenal orang dengan pekerjaan gue, bukan dengan sensasi dan pemberitaan sebenarnya. Tadi kan Richard bilang nih bahwa ada masa-masa di mana sebelum menjadi MC profesional yang bayarannya sudah ratusan juta, Amin. Richard ini tadi pernah nggak dibayar juga, pernah dapat bayaran yang WO-nya kabur lah dan lain-lain. Betul. Gitu. Nah, pernah nggak sih kepikiran seorang Richard ini, apa gue hengkang aja ya dari dunia entertain ini, atau gimana? Atau ini memang dunia entertain ini tuh udah kayak gambling gitu, bisa menjanjikan bisa tidak gitu. Oke, jadi gue yang banyak melalui masa-masa sulit juga ada, pasti pernah, namanya manusia, proses hidup pasti melalui masa sulit kan. Cuma dalam artian kalau memang untuk hengkang dari dunia entertain ataupun putus asa, enggak lah gue Ellen. Gue yakin pada keyakinan gue bahwa passion gue di sini, kerjaan gue tuh ada terus, dan alhamdulillah memang ada terus. Pas pandemik pun nih, pas pandemik aja muncul kemarin, meskipun kerjaan gue tercancel banyak, hampir 30 event, tapi rezeki di luar MC itu ada aja, karena dunia gue yakin dengan dunia entertainment ini. Karena link tadi itu gue bisa jadi bisa ada manajemen endorse, gue juga dapat job endorse, dapat review, dapat virtual event, dapat live Instagram. Banyaklah peluang-peluang yang bisa gue ambil. Tapi masa tersulit gue tuh adalah ya dari di awal-awal karir, Bu Ellen, gitu kan. Di awal-awal karir, maksudnya gini loh, gue terlahir bukan dari orang kaya, tapi keluarga gue sederhana dan mencukupi.
Tapi kalau untuk berlebihan nggak ada. Jadi gue kuliah, gue sekolah, gue tuh pakai uang gue sendiri, gue cari uang sendiri, gue elang gitu. Nah, masa-masa tersebut yang di awal-awal karir lah gitu. Kayak misalkan gue pernah, yang bikin gue sedih itu gue elang gini ya. Gue dulu di Bandung pernah ngontrak. Waktu gue tuh udah lulus SMA, gue kuliah, ya. Gue pernah ngontrak di gang kecil di Bandung, ya. Almarhumah nyokap gue tuh sakit nih 2009 tuh sakit ya. Nah, gue tuh sedihnya tuh gini loh. Rumah gue di gang sempit dan nyokap gue tuh harus berobat. Logikanya kalau nyokap gue kan sakitnya diabetes, kakinya luka-luka kan gitu kan, diamputasi dan lain-lain, nggak bisa jalan. Nah, jangankan untuk naik taksi gitu, beli kursi roda aja nggak sanggup gitu kan. Nah, jadi kayak gue tuh punya tekad tuh kayak gue harus jadi orang sukses. Tekad pertama gue, motivasi gue tuh adalah pertama, gue pengen beli rumah buat orang tua gue agar mereka nggak tinggal di gang. Karena kan nyokap gue tiap bulan kontrol ke rumah sakit. Jadi yang bikin gue sedih tuh gue sama bokap gue tuh ngegendong nyokap gue dari gang sempit menuju jalan besar, dan itu pun gak naik taksi, nyetop angkot. Bayang gak sih? Jadi nyokap gue tuh lagi sakit, kakinya tuh bareng sama orang berbaur di angkot gitu. Nah disitulah gue termotivasi, gue harus beli rumah buat orang tua gue, dan gue harus beli mobil buat orang tua gue. Nah, karena gue mungkin punya niat itu kali ya, jadi Allah tuh baik gitu, selalu ngasih jalan gitu. Ngasih jalan, kerjaannya ada aja gitu, mau dunia off air, dunia on. Karena di entertainment ini ada aja kerjaan gue Ellen, termasuk kayak kenal dirimu gitu kan. Link gue tuh nambah lagi, kayak dirimu juga punya teman siapa relasi. Jadi ya udah, jalan terbuka aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan adanya momen ini, ya kayak gue tuh dulu selalu bilang gini sama nyokap, "Mah, almarhum mama ya, mah, aku tuh pingin deh kayak mereka jadi artis gitu kan ya, tampil bla 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 bla." Dulu nyokap gue udah ngerasain sih memang, cuman kayak sekarang ini gue akhirnya jadi booming, jadi viral kan. Mungkin nyokap beliau udah nggak ada, tapi gue yakin nih, ini juga doanya beliau, doanya almarhumah, dan gue yakin beliau di atas sana tuh bersama Allah seneng lihat gue bahagia dan bangga gitu. Dan ya makanya gue kedepannya gue berharap kerjaan gue konsisten dan bahkan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih dapat yang sesuatu yang belum pernah gue dapetin gitu. Happy people di rumah, tadi ini kita udah dengerin kan bagaimana sih pemberitaan di luar sana yang lagi rame, dan kita juga udah denger tadi sebenarnya seorang Richard Ricardo ini, seorang MC profesional ini seperti apa. Buat happy people di rumah, ketika kalian punya mimpilah yang besar, karena mimpi itu gratis. Betul. Dan apapun profesi yang sedang kalian jalani sekarang, kalian patut untuk mencintai profesi kalian, karena mau bagaimanapun juga apa yang kalian lakukan sekarang itu yang akan nanti kalian bisa nikmati. Jadi buat happy people di rumah, thank you banget ya. Sama-sama Ellen udah diundang ke channel ESG ini. Ya. Semoga di channel ini klarifikasi gue dan apapun yang pengalaman gue, proses karir gue tuh bisa kalian ambil positifnya. Mungkin tiap manusia ya punya plus minus ya, punya negatif dan positif, itu manusiawi. Tapi contohlah positifnya dari gue, yang negatifnya buang aja. Karena gue pun nggak sempurna sebagai manusia kan, dan gue masih belajar juga. Jadi masih terus belajar aja buat teman-teman happy people. Ya kalau kalian, benar kata Ellen, kalau punya mimpi, kejar mimpinya. Dan kalau kalian ingin sukses di satu bidang, sukain dulu bidang itu. Mau apapun profesinya, mau dokter, mau insinyur, arsitek, apa, sukain dulu bidang itu. Jadi cintai dulu profesi itu, tekuni dulu, cintai. Karena kalau kita udah suka, udah cinta, rezeki itu datang dengan sendirinya gitu. Dan itu sih. melakukan segala sesuatu pekerjaan tidak dengan terpaksa. Betul, dengan passion, ikhlas, dan suka ya, dari hati. Ya buat happy people, segitu dulu tadi klarifikasi dari Richard Ricardo. Kita bakal balik lagi. Oh ya, mau ngingetin buat happy people, terus kita untuk menanggulangi pencegahan COVID, kita harus selalu gunain masker kemana-mana, dan kita bisa pakai face shield kayak begini gitu. Tetap jaga jarak dan selalu cuci tangan. Kalau kalian nggak bisa cuci tangan, kalian bisa gunain hand sanitizer. So ya, kita harus selalu bisa menjaga kesehatan kita dimanapun. Betul. Karena sehat itu mahal ya. Betul. Dan jangan lupa sekalinya pastinya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channelnya ESG Channel.